Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya al-qadirun usikum ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat, sempat, mudah untuk bisa kembali menunaikan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ilmu. Sholawat juga salam semoga tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasifatus Saja Syarh Kisai Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberi keberkahan, limpahan rahmat, juga ampunan kepada beliau, para guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang hari ini, di malam hari ini membaca karya beliau rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembacaan lanjutan dari Arkanul Islam yang kemarin kita sudah sampaikan tentang ita'uz zakat, memberikan atau membayarkan zakat. Di dalam pembayaran zakat tadi ada 8 golongan yang menjadi mustahik orang yang berhak menerima zakat tersebut. Yang pertama sudah kita sampaikan, fakir. Yang kedua juga sudah kita sampaikan, miskin. Yang ketiga kemarin sudah juga ya, amil ya, orang yang mengambil, mencatat, membagikan, lalu mengelola data dari orang-orang kaya dan para mustahik zakat tersebut ya. Kemudian yang kemarin kita telah sampaikan juga, yang keempat, al-mu'allafah, orang yang baru masuk Islam. In qasamal Islam mahum arba'ah. Adapun Imam Nawawi membagi mereka dalam 4 golongan, yaitu barang siapa yang masuk Islam, pertama mereka bisa mendapatkan atau mustahik zakat. Dhaiful yakinun ya, keyakinan mereka masih lemah, maka orang-orang seperti ini mutlak atau tidak ada perbedaan dari para kalangan fuqaha, mereka mendapatkan bagian dari zakat. Yang kedua, qawiyah walakin lahu sarafun fi qaumihi, ada kemampuan ya, keyakinan di dalam hatinya yang kuat, tetapi dia memiliki kedudukan yang mulia di dalam kaumnya. Maka dengan diberi zakat dimungkinkan kaumnya tadi akan mengikuti jejak orang tersebut untuk masuk Islam. Yang kedua ini juga sudah tidak ada perbedaan atau perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya orang seperti ini mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian yang ketiga, mayakfina syarra min man yalihi minal kufar, orang yang baru masuk Islam tetapi mempunyai potensi untuk menghalau ya keburukan-keburukan orang kafir. Maka yang seperti itu juga mustahik, orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam tetapi dengan potensi yang ada pada dirinya, kemampuan yang dimiliki, dia sebagaimana yang disampaikan dalam lafaz ini bisa mencegah keburukan dari orang-orang kafir. Taruh zaman dahulu pasti ya, kita tidak asing lagi dengan sosok Umar bin Al-Khattab. Ketika beliau ya mengumumkan keislamannya, otomatis ya para kafirin Quraisy, musyrikin Quraisy ciut nyali, lalu mereka tidak lagi ya membinasakan atau memerangi ya umat Islam secara masif.
dengan adanya Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Maka yang demikian ya oleh para ulama dikatakan hanya boleh saja. Ketika memang potensinya tidak perlu support, tidak perlu dukungan dari Baitul Mal, maka dialokasikan untuk yang lebih membutuhkan. Ya, jadi orang-orang yang punya kemampuan bisa menghalau keburukan-keburukan orang kafir, hukumnya boleh saja ya mendapatkan zakat. Kemudian yang keempat, mayakfina syaromani zakat, orang-orang yang bisa mencegah atau memberi kemanfaatan dari kita, dari orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada sosok beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengar ya orang-orang Islam mulai banyak yang murtad dan ada golongan-golongan yang enggan menunaikan zakatnya, maka beliau yang paling pertama mengumumkan untuk memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat tersebut. Maka dari 4 golongan ini ya amal kismani al-aulani la yastaritu fi itohima dalika ya. Yang 2 di awal yaitu orang yang lemah imannya dan kuat tapi punya potensi keutamaan di dalam kaumnya, itu tidak ada perselisihan. Kemudian 2 setelahnya ditimbang dan diberi kebijakannya oleh para pemimpin pada waktu itu oleh umat Islam ya. Jadi kalau ada golongan yang kedua terakhir ini, maka yang memutuskan adalah seorang pemimpin dikasih atau tidak. Bahkan kalau mungkin ya tajhis, apa itu tajhis? Pengiriman pasukan kepada suku yang ada tadi ya, penghalang dari orang kafir atau orang-orang yang mencegah memberikan zakat. Kalau bisa mengirimkan tentara maka tidak diberi zakat. Tapi kalau tidak mungkin dan lebih ringan dan lebih kondusif dengan memberi zakat, maka diberi zakat, begitu ya. Itu dari yang ketiga. Lalu keempat, al-mu'allafah, orang-orang yang baru memeluk Islam. Kemudian mustahik yang kelima, ar-riqab. Ar-riqab itu budak. Ya, sebagaimana kita tahu sekarang mungkin sudah tidak ada perbudakan lagi. Ya, sudah tidak ada status budak ya. Tapi rumangsaku awake dhewe diperbudak kabeh gitu. Ya, akhirnya kita harus belajar ya. Nanti ketika memang zaman berputar, kembali ada orang yang berkuasa yang tidak sesuai dengan syariat Islam, kemudian memperlakukan orang lain atau tawanan sebagai budak, maka akan kembali hukum-hukum yang kita baca ini menjadi menjadi pantas atau relevan dengan kondisi saat itu. Yang kelima, ar-riqab, yaitu para budak. Siapa budak yang dimaksud yang boleh mendapatkan zakat? Mereka adalah al-mukatabun, yaitu budak yang memang ingin memerdekakan dirinya. Jadi ada orang yang statusnya budak tapi dia nyaman, wis pokoke mati urip melu juragan, itu ada. Tapi ada yang memang dia punya obsesi. Nanti kalau saya sudah mengumpulkan ya materi atau mempunyai kemampuan untuk bisa membebaskan diri, maka saya akan ajukan pembebasan diri kepada sang tuan tadi. Yang seperti itulah yang dimaksud dengan budak mukatab, budak yang ingin membebaskan atau melepaskan dirinya dari status perbudakan. Maka orang-orang yang sebagai budak tadi yang mukatab, dia punya kemauan untuk membebaskan diri, disyaratkan ya li'anna ghairuhum minal ariqai la yamlikuna dzalika idza kanu li ghairil muzakki walau nahwi kafirin wa hasimi wa mutallibi fayutuna ma yu'ayyinuhum alal atqi in lam yakun ma'hum ma yafi binujumihim walau bighairi idni sayyidihim wa yastaritu kaunil kitabah sahihah. Maka disyaratkan
untuk pembebasan diri tadi, yaitu budak-budak yang memang sudah mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama, syarat budak mukatab itu boleh melepaskan diri atau bebas dari tuannya adalah ayastaufa surutuha wa arkanuha fa arkanuha arba, yaitu menepati atau melaksanakan syarat dan rukun-rukunnya. Adapun syarat dan rukun tersebut ada 4. Yang pertama, rokikun, ya, 1 ada budaknya. Maka budak yang dimaksud di sini adalah dimaksud bukan budak yang statusnya anak kecil, gila, atau dalam kondisi digadekan atau dijadikan tanggungan oleh tuannya, ya. Jadi budak yang memang tidak punya masalah, bahasanya begitu, ya. Tidak mahjur mali atau mahjur falasi. Dia normal, bisa mengelola keuangan, dan dia juga bisa mengelola harta benda sendiri. Maka apabila ada budak yang seperti ini, dia boleh mengajukan kebebasan status perbudakannya. Yang kedua, ketika sudah ada budak, pasti ada ijabnya, yaitu perkataan dari tuan sang budak tadi untuk membebaskan budaknya tersebut, ya. Kamu saya bebaskan apabila kamu sudah membayar kepadaku 2 kali pembayaran selama 2 bulan dengan jumlah 1 juta umpamanya. Maka apabila 1 juta per bulan lalu 2 bulannya selesai tadi ditunaikan, maka ijabnya sudah terlaksana. Yang ketiga, setelah ada ijab pasti ada qabul. Apa qabul itu? Jawaban dari sang budak, qabiltu, aku terima apa yang menjadi syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, yang keempat ada tuan, ya. Pasti kalau ada budak, ada ijab, ada qabul, ya harus ada tuannya yang akan mengijabkan kebebasan dari budak tadi. Maka tuan di sini juga disyaratkan harus sukarela, tidak ada paksaan, dan tidak dalam tekanan tertentu di dalam menulis surat perjanjian pembebasan budak tersebut. Apabila yang menulis budaknya atau orang-orang tertentu dari orang yang mendukung budak tadi, walaupun, ya, pemiliknya atau tuannya itu melegalkan, mengizinkan dan mempersilahkan, maka hukumnya tidak sah. Ya, harus yang menulis, mengeluarkan dan menyetujui itu tuannya sendiri. Kalaupun tuannya nyawis nepan bebas tulis dhewe, gorene tulisannya kok tak tanda tangane, itu tidak sah. Gitu, ya. Maka setelah ada budak, ijab, qabul, tuan, yang kelima yang terakhir iwat, biaya administrasi, ya. Jadi kaya wong pan gugat cerai Pak. Jadi kalau antum rapak, ya, ini ben ngerti begitu, ya, ben ngerti. Kalau ada laki-laki yang tidak menunaikan kewajibannya menafakoi selama berapa Pak? 2 tahun berturut-turut, atau tidak diketahui keberadaannya, atau statusnya, ya, mahjur, tertutup, ya, tidak tahu kabar kondisinya, maka seorang perempuan melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan membayar iwat. Berapa iwatnya? 10.000. 10.000 bisa bebas, Pak, ya. Jadi, nah, apabila yang kondisi-kondisi diperbolehkan, ya, kok ditempuh, maka menjadi legal. Tetapi kalau ada kondisi yang dipaksakan sehingga ada seorang istri menggugat cerai suaminya, maka itu perilaku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya padha mbek dibedekke berarti, bedekke, ya. Tugasnya wong wedok sing asli kuwi kan ora masak, ora momong, ora blonjo, gitu, ya. Ora umbah-umbah. Itu bukan tugas seorang istri itu. Ya, kewajiban istri itu cuman 2. Taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Nah, makanya nek suami akon umbah-umbah, ya kudu umbah-umbah. Nek sing siji oke kan aku dhewe sing cara, ya.
Wallahu a'lam ya. Jadi seperti itu. Kalau ada wanita yang menggugat cerai tanpa alasan syar'i, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Sebagaimana seorang budak yang memaksa tuannya untuk membikinkan surat kebebasannya, itu juga tidak sah di dalam pandangan syar'i. Maka harus ada 5 tadi. Siapa yang boleh diberi zakat dari kalangan para budak, yaitu budak mukatab, budak yang ingin membebaskan dirinya dari status perbudakan. Maka dia harus sehat jasmani rohani, tidak anak kecil, tidak gila, tidak orang-orang yang mempunyai keterbatasan dalam pengelolaan harta maupun uang. Maka ketika sudah seperti itu, tuannya juga harus sukarela membebaskan budaknya tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka dibuatlah ya satu akad, ya satu perjanjian, yaitu seorang tuan, seorang budak, lalu ijab, qabul, dan iwat. Maka iwat ini bisa berupa ujroh, upah dari kemanfaatan. Sampai nek meh ngajokke gugatan tentang persyaratan kebebasan perbudakan, yo syarate kebonku diresiki dhisik, umpamanya seperti itu boleh. Ya, tidak berupa finansial tetapi kemanfaatan atau pekerjaan. Ketika sudah dilakukan, baru ditandatangani kesepakatan apa dan bagaimana ya mekanismenya, dibayar tunai atau kredit atau dengan barter benda tertentu. Sebagaimana Salman bin Al-Farisi ya, ketika beliau ke Madinah, beliau mendompleng ya, ikut ke kabilah dari asal beliau yaitu Farsi ya, Iran. Karena ada kabar orang-orang yang akan ke Madinah, beliau ikut. Tapi disyaratkan, kamu kalau mau ikut ke sana karena nggak punya ongkos, nanti tak jual, tak jadikan budak. Ya, saking cintanya dengan al-haq, saking rindunya bertemu sang Rasul, Salman Al-Farisi menyepakati ketentuan tadi. Awake dhewe nek meh ketemu wong kok syaratnya didadekke budak, ya mungkin tidak akan pernah kita ambil resiko tersebut. Tapi tidak dengan Salman. Ketika beliau sampai sudah di Madinah, beliau menjadi budak seorang di kota Madinah. Maka dalam status budaknya, beliau mencari al-haq, yaitu tanda-tanda kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 tanda terpenuhi, maka beliau masuk Islam. Ketika sudah Islam, beliau mengajukan permohonan untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Maka tuannya menyetujui dengan syarat menanamkan 200 pohon kurma untuk tuannya. Ketika mendengar kabar ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan kepada para sahabat, wahai umat Islam, tolonglah saudaramu Salman, karena dia akan melepaskan diri dari perbudakan dengan syarat menanam 200 pohon kurma. Maka pada waktu itu ya umat Islam membantu. Nah, uang zakat yang diberikan kepada budak mukatab yang sokihah tadi, yang akadnya, akselerasinya sudah bagus dan sah tadi, boleh diberikan kepada orangnya secara langsung, atau boleh langsung diberikan kepada tuannya sebagai bentuk pembayaran jaminannya tadi. Sama ya, kalau saya punya hutang, antum mau membantu saya, antum boleh mengasihkan uang ke saya lalu saya bayarkan kepada orangnya. Atau antum punya pertimbangan, tak kayak mesti entek rak dibayarke, wis tak ketemu juraganmu dhewe wis gitu ya. Maka ditemuilah orang yang dimaksud tadi dan dikatakan ini zakat dari Baitul Mal untuk si fulan guna membebaskan dirinya, senilai cicilan atau tebusan yang harus dibayar oleh budak tadi. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang? Cukup ya. Karena relevansinya sekarang nggak ada masalahnya ya, karena kasus-kasus perbudakan sudah tidak muncul ya, dan syarat-syarat dan ketentuan ini hanya berlaku bagi budak mukatab ya.
Maka salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada seorang budak mukatab ketika beliau dimintai tolong oleh seseorang. Wahai Ali, tolonglah diriku, kata orang tersebut. Apa gerangan yang bisa saya bantu? Maka orang tadi menceritakan, aku adalah seorang budak yang ingin menebus harga diriku atau ingin memerdekakan diriku. Maka aku menginginkan ya tebusan sejumlah sekian dan sekian. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? Saya tidak mempunyai harta dan kamu tahu sendiri aku adalah orang yang termasuk miskin di dalam kota Madinah ini. Maka kalau kamu mau aku akan ajarkan sebuah doa. Pasti ya orang yang butuh solusi diajari sekelas ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia akan sangat bahagia dan menerima nasihat tadi. Maka disampaikanlah apa doa tersebut wahai Ali. Maka disebutkanlah dalam doa itu, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya. Wong nek maca donga iki mesti masalah. Punya sesuatu yang harus diselesaikan gitu ya. Ya Allah ya, cukupkanlah ya aku dengan sesuatu yang halal bukan yang haram, dan berilah keutamaan kepadaku dari anugerahmu bukan dari selain engkau, begitu ya. Jadi ini doa spesial dari Sayyidina Ali kepada seorang budak mukatab yang ingin membebaskan dari status perbudakannya. Maka disampaikan doanya, Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya, insyaallah dengan istiqomahkan ya, melazimkan doa ini, apa yang menjadi kebutuhan kita tercukupi, apa yang menjadi ya kekurangan kita akan tertutup ya, dan juga Allah akan memberikan keutamaan dari anugerah-anugerahnya yang agung. Itu yang kelima, ariqab, yaitu budak. Kemudian yang keenam, al-gharim. Apa al-gharim itu? Orang yang masih mempunyai tanggungan hutang ya. Jadi kalau bahasa terlilit iki ketoke kok kaya piye gitu ya. Jadi orang yang masih mempunyai tanggungan hutang, tidak hanya terlilit Pak, tapi punya tanggungan yang pada masa jatuh temponya dia tidak mempunyai harta atau finansial untuk membayar atau melunasi hutangnya. Maka ini disebut dengan gharim. Maka hutang di dalam Islam hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Boleh ya. Akan tetapi Nabi sangat mengecam ya orang-orang yang yang gemar berhutang. Nabi mengecam orang-orang yang gemar berhutang. Karena apa? Karena bisa menjadikan pemberat bagi orang tersebut ketika memang tidak selesai di dunia. Hutang ini boleh. Dan kalau ada orang yang berhutang, dia niat bayar, orang ini akan dilimpahi oleh Allah SWT keberkahan dan dimudahkan dan dijadikan mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau ada orang mempunyai hutang, niat di dalam hatinya ora panyaur utangi, maka orang yang seperti ini orang yang mendapatkan kecelakaan, jauh dari rahmat Allah, dan Allah akan menjadikan dia celaka, seolah-olah tidak akan pernah mampu membayar hutang-hutangnya. Maka yang pertama, kalau sampai takdirnya meninggal, hutangnya akan menjadi tanggungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua, apabila meninggal dia enggan bayar ya, maka dia akan dituntut sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang maaf ya, sampai syahid pun dan mereka masih mempunyai urusan tentang hutang, maka mereka tidak akan pernah sampai ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hutang tadi ya. Jadi ada syahid yang dimasukkan ke tembolok burung lalu dilepas di surga.
Itu syahid yang nggak bermasalah itu, Pak. Kenapa? Bisa masuk surga, merasakan nikmat indahnya dan kenyamanan surga. Tapi ada yang syahid lalu ditempatkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak dimasukkan surga? Karena ini masih punya tanggungan tadi. Dia hanya bisa melihat surga tapi nggak bisa masuk. Ya, maka hutang ini dikasih ya tanda penjelas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hutang hukumnya boleh. Kalau memang harus maka silahkan. Tapi kalau tidak ya hindari karena hutang akan menjadi beban tadi. Orang-orang ya yang sampai dalam derajat yang istimewa pun ketika masih terhalang dengan hutang tidak akan pernah bisa mendapatkan tempat yang layak untuk ditinggalinya tadi. Maka hati-hati dengan hutang. Al-gharim orang yang masih mempunyai tanggungan hutang. Wahwa salah satu dan dia atau al-gharim itu ada tiga macam ya. Yang pertama, man tadayana lim nafsihi fi amrin mubahin ta'atun kana awalan wa in surifa fi maksiatin au fi ghairi mubahin ka khamrin wa taba wa dhanna sidquhu fi taubatihi au sarafahu fi mubahin fayu'ti ma'al hajati ya bi ayyahillatain wala yaqdir ala wafaihi. Yang pertama, ada orang yang berhutang untuk perkara yang mubah. Maka orang yang seperti ini apabila waktu jatuh tempo telah tiba dan dia tidak mempunyai harta atau uang untuk melunasinya, maka boleh mendapatkan zakat untuk membayar hutang-hutangnya tadi. Walaupun orang tadi ketika berhutang tidak digunakan untuk perkara yang semestinya, tapi dalam perjalanan kita tahu ya track record dia taubat, tambah baik, memperbaiki akhlaknya, lalu memperbaiki pola-pola kehidupannya. Maka orang yang seperti ini walaupun dulu hutang untuk maksiat gitu ya, maka dengan keseriusan perbaikan dirinya menjadikan dia boleh mendapatkan zakat ya. Jadi kalau yang mubah jelas ya, saya mau minta tolong apa ya, kalau ada beberapa rupiah untuk sekedar beli beras karena kami sudah tidak punya persediaan beras lagi. Maka orang yang seperti ini ya, itu kan hutang untuk yang boleh gitu ya. Maka ya tadi diberikan dari zakat untuk bisa membayar atau melunasi hutangnya ketika jatuh tempo. Tapi kalau ya orang-orang yang menjadi mengambil hutang untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya ya, untuk judi, untuk kemaksiatan ya. Apa meneh sakniki ana sing jenenge apa? Ya, salat itu ora ketok duwite, ora ketok blandare, ora ketok itu wah cepat sekali ya, rampungnya cepat sekali. Saya punya teman itu punya outlet di Pandean, toko HP itu ya. Saya dulu ketemu ya, dia klimis, nenggon etalasenya itu HP-nya penuh. Kalau ada orang yang datang itu bayarnya gagal. Piro? Ning kono dinyang sakmene wis tak tambahi. Mudah sekali gitu ya. Ketika beberapa waktu kemarin saya lewat, ternyata sering tutup. Tak tanya, si fulan mana ini? Wah kabur ya. Loh kok iso kabur? Kena kasus. Kasusnya apa? Ngeslot jadi Pak. Itu sampai tokonya tutup, semua isi dan etalasenya digadai, sampai ini orangnya juga melarikan diri. Insya Allah kata Ustadz Adi Hidayat, zaman sekarang orang yang paling bodoh itu yang main selat itu sak bodoh-bodoh nih wong dari Ustadz Adi Hidayat ya, sampai seperti itu ya. Nah kalau ada orang yang seperti ini terus taubat, dia memperbaiki diri, lalu dia mempunyai itikat baik untuk melunasi hutang-hutangnya, dan setelah jatuh tempo dia tidak punya ya uang atau harta untuk melunasi hutang tadi, maka boleh datang ke Baitul Mal untuk mendapatkan bagian dari zakat begitu ya. Nah yang pertama orang yang hutang untuk kebutuhan ya. Bagaimana dengan kebutuhan sekolah, kesehatan, terus apa Pak?
fasilitas-fasilitas yang lain ya. Ini salah ya awake dhewe, Pak. Sajane itu kan ditanggung negara ya. Semua fasilitas yang kita sebut tadi sebetulnya itu dalam ranah tanggungan negara. Akan tetapi ketika memang harus ya berbayar, maka hukumnya boleh, Pak. Hutang untuk bayar sekolah, hutang untuk ya sesuatu yang menjadi kewajiban kita, itu hukumnya boleh ya. Nah, ketika memang tidak ya mampu membayar dan sudah jatuh tempo, maka boleh untuk meminta ke Baitul Mal, yaitu bagian dari zakat tadi. Yang kedua, tadayana li islahi dzatil hal bainal qaum ka'anna khafa fitnatan baina qabilataini tanaza'ata bisababi qatilin walau ghairu adami bal walau kalban ya. Termasuk orang yang diberi zakat untuk bisa mendapat pelunasan dari hutangnya adalah orang yang berhutang tapi untuk mendamaikan dua kubu yang sedang berseteru. Kalau ada dua kaum, dua orang bahkan ya, tapi ini bisa fatal, lalu dia menjadi penjamin, ya wes daripada geger terus aku sing dadi jaminane, maka dia membayar apa yang menjadi tuntutan dari salah satu pihak. Maka ketika dia dalam membayarnya itu berhutang ya, maka Baitul Mal boleh atau bisa ya memberikan kepada orang-orang yang seperti ini bagian dari zakat supaya tidak terjadi fitnah. Umpama ada kampung A dan kampung B. Kampung A pas dolan yang kampung B itu mempunyai satu perilaku yang kurang sopan, lalu sampai menjatuhkan korban walaupun bukan manusia. Jadi kalau ketabrak itu manusia ya, apalagi kalau tawuran itu kan manusia. Bahkan kalaupun yang jadi korban itu bukan manusia, ayam, terus kambing atau piaraan, bahkan seekor anjing pun kalau dituntut dan itu bisa menimbulkan fitnah, maka boleh untuk membayarkan tanggungannya walaupun dengan berhutang. Maka orang yang seperti ini ketika memang nanti jatuh tempo kok tidak ada biaya atau harta untuk melunasi hutangnya, boleh datang ke Baitul Mal untuk meminta bagian dari zakat, gitu ya. Bisa ya, nanti kalau yang seperti ini bisa dipraktikkan insya Allah ya. Karena di tempat-tempat kita itu banyak sering terjadi apa Pak? Ya tadi ketidakharmonisan. Ketika tidak harmonis, ada korban, maka harus ada yang mempunyai solusi. Termasuk solusinya adalah mengganti biaya dari korban yang ya diderita oleh pihak tertentu tadi. Maka kalau sudah menanggung tapi memang nggak punya, boleh dengan hutang. Nah, ketika hutang kok tidak bisa nyaur, maka boleh minta ke Baitul Mal. Masalahnya saiki Baitul Mal kuwi ono apa? Kasus-kasus sosial itu harus cepat ya. Tapi kalau prosedurnya agak lama itu jadi ribet. Maka kalau memang ya harus mengajukan, itu biasanya dari Basnas akan mengutus ya saksi atau tim ahli untuk meneliti keadaan dari kondisi-kondisi tertentu. Ya, dari teman saya pernah ngajukan PAM-nya itu dijabel sama PDAM karena nggak bayar berapa bulan gitu ya. Karena sudah beberapa kali diberi teguran, terus tidak juga bisa bayar. Akhirnya dari PDAM memutuskan untuk memutus ya aliran airnya. Nah, ketika itu beliau menyurati ke gubernur. Nyurati gubernur, Pak. Ketika sudah SMS gubernur, direspon, gubernur mengutus ya atau memberi kabar kepada pihak Basnas. Ketika Basnas turun tangan, itu langsung ditemukan Pak antara orangnya Basnas dan pihak PDAM.
Itu bisa selesai, tapi waktunya memang agak lama ya. Bisa sampai 10 hari. Soko surat direspon sampai ada tadi ya permintaan kepada Basnas, sampai Basnas turun tangan dan menggandeng PDAMM tadi itu bisa beberapa hari. Tapi sampai saat ini nggak ada tagihan dari Basnas ya, sampai hari ini beberapa bulan bahkan sudah tahun itu ya, tidak ada tagihan, dijadikan gratis gitu. Karena Pak sampai melayangkan surat ke gubernur, karena memang itu sumber air satu-satunya. Dia nggak punya sumur, nggak punya tetangga yang bisa dimintai airnya, ya, maka diberi solusi seperti itu. Nah, maka ini salah satu tadi ya. Kalau nanti kita punya masalah, biasanya dari Basnas tidak membayar, tetapi menyelesaikan. Mungkin kalau ada yang bermasalah dengan ya mungkin ya sekolahan dan lain sebagainya, kok bisa difasilitasi ke Basnas, biasanya dari Basnas langsung ke sekolahan begitu ya. Tak kayak kepala sekolah, tak kayak administrasi ini gitu ya. Nanti bisa selesai. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau di kita ya lembaga-lembaga yang di bawah Basnas itu bisa ya dengan kebijakan-kebijakan tertentu untuk memberikan bantuan-bantuan kepada para mustahik termasuk ghorim ini. Dan kita sudah pernah Pak sampai mengentaskan orang yang mempunyai tanggungan utang ketika sudah sampai temponya gitu. Ya alhamdulillah ya. Nanti semoga kita tambah besar, tambah manfaat dan bisa menjadikan keberkahan bagi kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, tatayana li dhamanin ya. Fayuta in aksara ma'al asil wa illam yakun mutabarro'an bidhoman au aksara wahidatu wa kana mutabarro'an bidhoman bikhilafi ma idha dhomana bil idni. Salah satu yang bisa mendapatkan ya bagian dari uang zakat yaitu orang yang hutang untuk menjamin tadi ya. Tadi untuk membayar kerugian. Kalau ini untuk menjamin, saya yang jadi jaminannya. Maka ketika saya mau menjamin, saya hutang boleh. Untuk apa? Untuk jaminan tadi, supaya ada ketenangan dari pihak-pihak tertentu yang minta jaminan tersebut. Biasanya ini adalah urusan-urusan sosial, Pak, ya. Jadi ada kaitannya dengan harta biasanya ya. Jadi kalau kamu mau ngambil ini, ya jaminannya apa? Gitu ya. Kalau kita ditanya seperti itu dan itu sesuatu yang memang dibutuhkan, maka kita boleh berhutang untuk jaminan tersebut. Ketika nanti sampai jatuh tempo, ya kita nggak ada uang atau harta untuk membayar jaminan tersebut, kita boleh datang ke Baitul Mal untuk mengadukan kondisi kita, begitu ya. Jadi nanti intinya semua permasalahan tentang mustahik ini mengadu ke Baitul Mal supaya di sana bertemu dengan para amil yang menyalurkan dari dana-dana zakat yang telah dikumpulkan dari zakat mal, bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah ada ketentuannya, ada waktu tenggangnya. Tapi kalau zakat mal bisa disimpan lalu dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan mustahik yang memang membutuhkannya tadi ya. 6 itu al-ghorim. Dari 2 poin ini ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya dulu? Cukup? Cukup Pak ya? Alhamdulillah ya. Tinggal 2 poin lagi ya insyaallah. Yang ketujuh sabilullah, orang-orang yang berada di jalan Allah, wahum al-ghuzzah ya, orang-orang yang berperang di jalan Allah.
Wal mutatawwi'una bil jihad, orang-orang yang menginginkan biaya untuk berjihad. Ai alladzina la rizqalahum fil fai'i fayutuna walau agniya i'anatan lahum alal ghazwi, ya. Orang-orang yang akan pergi ke medan tempur, medan jihad, maka bagi mereka boleh mendapatkan harta zakat, yaitu bagi mereka yang tidak mempunyai ongkos atau bagian dari fai', ya, tinggalan-tinggalan sisa-sisa pertempuran, maka boleh, ya, meminta dari dana zakat walaupun mereka adalah orang kaya, untuk menolong mereka supaya bisa pergi ke medan-medan pertempuran membela Islam, ya. Insya Allah yang terakhir nanti kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, ya, karena ini ada subpembahasannya supaya nanti tidak ada gagal faham gitu, ya. Demikian dari ketujuh, ya, mustahik zakat, ya, sisa satu insya Allah besok. Semua dari yang pertama sampai ke 7 ini ada yang perlu diulang atau ditambah keterangannya dulu? Cukup? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah sudah tersampaikan, ya. Kita cukupkan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.